Jamaah taklim Ar-Ridha yang saya hormati, para pemirsa, mari kita buka majelis taklim pada malam hari ini bersama-sama bertawuf di dalam hati, mohon kepada Allah Azza wa Jalla pertolongan dan perlindungannya dari segala godaan syaitan yang ta'awuz dimulai. Mari kita zaharkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad ala ali Muhammad ma shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah. Jamaah taklim Ar-Ridha dan para pemirsa yang saya hormati, insyaallah memuliakan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Malam ini sungguh harus kita merenungkan tentang perjalanan hidup dan kehidupan kita 1 tahun yang kita telah lalui. Sebab pada malam dan hari esok itu adalah hari terakhir di tahun 2021. Hari Sabtu sudah masuk ke dalam tahun baru 2022. Ini penting harus kita renungkan. Sama seperti halnya pada tahun baru Hijriah 1 Muharram. Tahun yang kita lalui, apa yang kita dapat? Dari apa yang selalu kita perbuat. Baik itu yang hubungannya dengan ibadah, langsung atau tidak langsung. Baik yang hubungannya dengan sebaliknya, perbuatan dosa dan maksiat. Coba renungkan dengan ketenangan, baik itu hati, akal maupun jiwa kita. Introspeksi diri. Berapa banyak? Yang pertama sekali harus kita ingat kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Jangan soal ibadah dan amal, tapi dosa dan kesalahan kita. Apakah kita sudah pernah bertaubat dan mohon ampun kepada Allah, atau lupa dan bahkan tidak mau bertaubat?
Kalau soal ibadah dan amal, itu adalah suatu kebutuhan hidup dan kehidupan. Hidup dengan ibadah. Kehidupan adalah amal. Kita diciptakan oleh Allah bersama dengan jin semata-mata hanya untuk ibadah. Jadi hidup kita ini semata-mata hanya untuk ibadah. Dan hidup dan kehidupan adalah amal. Perbuatan, ucapan, perilaku itu adalah amal. Apakah amal baik atau buruk? Benar apa salah? Nah ini tolong dalam satu malam ini ditambah besok satu hari. Pikirkan dengan ketenangan. Pikirkan dengan kesadaran. Bagaimana perbandingan antara ibadah amal kita dengan perbuatan dosa dan kesalahan. Apabila ibadah dan amal kita baik dan benar, kemudian dosa dan kesalahan kita entah disengaja atau tidak, itu sudah kita bertobat dan tidak mau mengulangi kembali, maka beruntunglah perjalanan hidup dan kehidupan kita di tahun 2021. Tapi kalau sebaliknya, harus segera kita rubah, kita perbaiki. Terutama sekali iman Islam kita. Supaya apa? Ibadah dan amal kita diterima. Dan bisa menghapus dosa-dosa sebelumnya. Tapi kalau tidak ada niatan, maka celaka. Maka untuk itu kita selalu bermohon kepada tiap bertemu malam Jumat berserah diri. Berserah dirinya ini harus benar-benar. Jangan berpura-pura. Jangan hanya malam Jumat aja berserah diri. Tapi sepanjang hari, sepanjang pekan atau minggu, sepanjang bulan dan tahun, selalu berserah. Sesuai dengan ikrar kita sebelum sholat, doa kita, ya, kita niat bahwa ibadah kita, sholat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita hanya bagi Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini harus jadi pedoman. Kalau itu jadi pedoman, jadi dasar dalam kita berserah diri selamat dunia dan akhirat. Mari supaya tetap kita ingat, ya Allah ya Rabb, kami datang berkumpul di majelis ini semata-mata dengan niat ibadah tanpa kecuali. Dari mulai berangkat dari rumah sampai ke tempat ini dan duduk bersama-sama, niatnya adalah hanya ibadah kepada kami, mentaatimu dan Rasulmu ya Allah. Kami serahkan diri kami ya Allah, lahir dan batin kami. Karena demi kebesaran nama dan agama, berikanlah kebesaranmu kepada kami. Sehingga kami tetap beriman Islam. Kami berusaha untuk meningkatkan keimanan kami. Sehingga kami bisa mencapai derajat takwa yang kau ridhoi. Ya Allah ya Rabb, maafkan dan ampuni kesalahan serta dosa kami.
Begitupun kesalahan dan dosa kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Hanya Engkaulah pemaaf dan pengampun ya Allah. Maka kami mohon ya Allah dengan kerendahan hati, keikhlasan dan kesabaran kami, maafkan dan ampuni kesalahan serta dosa-dosa. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah tahun yang akan datang lebih baik dari tahun yang kita telah lalui. Perbuatan-perbuatan dosa dan kesalahan serta maksiat jangan terulang kembali ya Allah. Tapi amar ma'ruf dan nahi munkar serta amal-amal kebajikan dan amal saleh ya Allah, sertakan kepada kami ya Allah, sehingga kami mendapatkan ridha-Mu ya Allah. Sebab hanya Engkau lah yang memberikan keridhaan, yang memberikan juga jalan yang benar serta lurus kepada ala hadiniyah wa kuliyatin salih wa salih ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa qarabatihi wa sahab wa min jamil ummati Muhammadin minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fil ardi masyariqi wal wabil khususan ila arwahi waruh abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina halina wa haladatina wa silsilat. As'aluka ya Allah bil qabul ala qudrati malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Ijrail, wabil malaikatul muqarrabin yaqwatihim wa qudratihim syai'un lillahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli a'udzu billahi minasy lillahi ma fis samawati wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu kulli syai'in amanu bima unzila ilaihi
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Jamaah taklim Arido dan para pemirsa yang saya hormati, insya Allah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Amin. Tidak terasa waktu berjalan terus untuk Anda. Karena sering saya beritahu, jangan mau dikejar waktu. Anda harus mengejar waktu. Jadi apa yang terjadi selama tahun 2021? Anda bisa mengendalikan diri Anda mengejar waktu, bukan dikejar waktu. Mudah-mudahan tahun yang akan datang tetap konsisten. Kejar waktu. Sehingga apa? Masih banyak waktu tersisa untuk kita gunakan ibadah dan beramal, dan juga untuk menuntut ilmu. Ini adalah keberuntungan orang-orang yang mengejar waktu, bukan dikejar waktu. Kalau yang dikejar waktu itu sangat merugi, karena semuanya jelas akan terlambat, akan tertinggal, bahkan bisa ditinggalkan oleh waktu. Ruginya luar biasa. Makanya dalam surat Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis. Sudah diprediksi kalau di bahasa politik ya, oleh Allah yang Maha Kuasa, bahwa manusia itu sebetulnya merugi seluruh tanpa kecuali. Ada dikecualikan kata,
illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq. Jadi orang-orang yang beriman artinya dia mengejar waktu. Kalau nggak beriman dia dikejar waktu. Kalau orang beriman mengejar waktu. Dan dia berbuat amal saleh. Serta selalu saling nasihat menasihat tentang kebenaran dan tentang kebenaran. Ini maknanya sangat luas. Hakikatnya besar. Syariatnya udah ada. Tarekatnya tinggal niat. Kalau niatnya sungguh, maka kita tidak akan merugi. Nah, dalam tahun yang kita lalui, tinggal 1 hari lagi, apakah kita termasuk yang beruntung atau merugi? Diri sendiri yang bisa introspeksi, yang menilai. Tidak bisa orang lain. Dan hanya Allah yang maha tahu. Malaikat juga nggak tahu, dia hanya nyatet. Ya. Dan catatannya diserahkan. Jadi yang minggu kemarin apa yang saya catat? Lupa malaikat. Apalagi kita manusia. Yang tadi aja lupa. Ya. Apalagi yang kemarin. Jadi pertama, tolong tentang ibadah. Sebab dalam hidup kita hanya untuk ibadah. Yang pokok dasar adalah sholat. Ibadah sholat kita ini dikejar waktu atau mengejar waktu. Itu yang harus introspeksi. Kalau masih dikejar waktu merugi. Tapi kalau kita mengejar waktu, subhanallah, banyak pahala yang kita dapat. Dan janji Allah pasti. Dan di dalam kita belajar tentang kesadaran hakul yakin. Di sini kalau sudah sadar hakul yakin bahwa yang benar itu pasti benar dan menang. Dan dapat pertolongan Allah, maka kita harus mengejar waktu, bukan dikejar. Hasilnya nanti apa? Doanya makbul. Jadi orang yang bisa mengejar waktu, jaminan dari Allah, doanya akan selalu. Udah dapat pertolongan dan perlindungan, doanya dikabul, kenikmatan yang bakal diberi. Dari sekian kenikmatan nanti akan kebahagiaan. Jadi nikmat yang terus menerus dalam hidup dan kehidupannya. Soal besar kecilnya nikmat itu adalah merupakan suatu kumpulan yang nanti menjadi suatu kebahagiaan. Dan merupakan juga sebelumnya kepuasan di dalam hidup dan kehidupan. Setelah merasa puas, bahagia. Mata naik jadi kepuasan. Dari kepuasan jadi kebahagiaan. Kalau tentang kesenangan, kegembiraan, itu enggak ada artinya. Karena setelah kenikmatan, kita harus merasa. Setelah merasa puas, merasa bahagia. Subhanallah. Jadi tetap tolong saya ingatkan juga pada diri saya sendiri. Selain pada jamaah dan pemirsa. Introspeksi diri. Sudah sebanyak berapa? Sejauh mana ibadah-ibadah dan amal kita di tahun yang kita lalui ini, yang kita lewati ini. Itu dalam tahun yang akan datang, tingkatkan. Adakan perbaikan dan perubahan yang positif
Jangan terpaku seperti yang sudah-sudah. Karena apa? Alam pun tidak sama hari ini dengan hari yang kemarin. Apalagi hari esok yang kita nggak tahu. Seperti gaib. Datangnya pasti. Tapi kejadian dan keadaannya nggak ada yang tahu. Boleh saja para ilmuwan ya memperkirakan akan terjadi ini, tetap kita juga waspada bahwa akan terjadi. Sehingga apa? Kita sudah siap-siap. Ternyata tidak terjadi. Jangan nyalahkan yang membuat perkiraan. Bersyukur bahwa tidak terjadi bencana. Jangan bikin orang katanya kaget aja, takut karena akan terjadi ya gempa, tsunami, gunung meletus, angin topan dan segala macam. Ternyata enggak, alhamdulillah. Berarti doa kita dikabul oleh Allah. Ya, kalau terjadi subhanallah, memang benar. Jangan nanti juga terlalu percaya kepada perkiraan, karena namanya perkiraan. Ya, yang nggak dikira, nggak diketahui, tahu-tahu Gunung Semeru meleduk. Padahal nggak ada pemberitahuan dulu, kata gunungnya, gue mau meletus juga. Dan sekarang subhanallah akibatnya luar biasa. Ditambah lagi di mana-mana banjir. Yang nggak biasanya banjir. Yang lucunya, yang biasa banjir enggak. Jadi kita harus menyadari bahwa hal yang gaib itu milik Allah. Dan hanya Allah yang tahu. Nggak ada hujan, nggak ada apa, tahu-tahu angin kencang, ribut, angin puting beliung, ada angin tornado. Seumur-umur di Indonesia baru terjadi ada tornado. Kalau nggak salah di daerah Jawa, sebentar memang, tapi menghancurkan. Yang nggak biasa Malang banjir. Kalau Jakarta mau udah biasa, Mbak. Kalau nggak banjir malah aneh. Ya, bukan Jakarta lagi. Bogor banjir. Jadi kita tidak boleh melawan alam. Alam harus kita pelihara. Kita kendalikan. Alam dibuat untuk membahagiakan manusia. Tapi manusia yang mana? Yang mengerti tentang alam. Jangan kau rusak, tapi pelihara dengan baik. Nah, sama dengan diri kita. Diri kita ini kayak alam. Gunung ada di hidung, ya, yang paling depan, walaupun pesek tetap hidung itu paling depan. Apalagi mancung, ya. Dan macam-macam. Matahari kita punya mata. Dan segala macam, bumi, langit, apa aja ada dalam kita. Kalau kita bisa memelihara diri kita seperti memelihara alam semesta, alangkah bahagianya manusia bisa memelihara diri. Itu barulah dunia. Gimana tentang batinnya? Memelihara batinnya adalah dengan satu kata-kata ibadah. Jadi kalau batiniah kita ini kita pelihara dengan ibadah, maka batin kita akan tetap kuat sentosa. Dari batin yang kuat sentosa dengan ibadah, jasad kita akan mengikuti. Jasad kita kemudian beramal. Jadi batin kita ibadah, amalnya melalui jasad kita. Dari mulai ujung rambut sampai telapak kaki.
Tapi bukan rambut diamalkan, telapak kaki diamal. Mereka hanya sebagai sarana dan prasarana. Gimana kalau yang botak? Yang nggak bisa beramal karena nggak ada rambutnya ya. Antara ibadah dan amal ini, ibadah hubungannya dengan batinnya, amal dengan lahiriah. Kalau itu sejalan lahir batin, maka orang ini adalah orang yang bahagia, baik lahir maupun batin, dunia dan akhirat. Untuk itu, saya sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai kakek ya, atau eyang, sebagai teman, memberi nasihat dan saran. Barangkali diterima. Dan kebetulan barangkali benar. Kalau salah ya jangan. Karena apa? Nasihat itu adalah suatu kata-kata. Karena ada rasa kasih sayang. Maka tercetuslah nasihat. Kalau benci kan marah. Ya. Nasihat itu karena kasih sayang. Enggak ada orang nasihatin karena marah. Enggak ada. Karena kasih sayang. Tapi ada juga yang marah karena sayang. Bukan kasih sayang. Karena sayang. Tapi kalau nasihat, kasih sayang. Kalau marah karena sayang, ini lain. Marahnya bukan kebencian. Tapi untuk merubah sifat dan perbuatan seseorang supaya baik, benar, dan bermanfaat. Tapi kalau marahnya karena benci, lain lagi. Kalau marahnya karena sayang, bagus. Tapi marahnya bukan dengan cara membentak-bentak. Apalagi dengan tangan melayang menggampar, kaki menendang. Itu mah bukan marah, ya, kemarahan. Ya. Ada marah dan kemarahan. Tidak terkendali. Tapi kalau marah karena sayang, subhanallah, itu merupakan bekal untuk seseorang merubah diri. Maka dari situ nasihat ini penting karena kasih sayang. Dan karena jelas masih sangat perlu kasih sayang. Seorang anak pengen dapat kasih sayang dari orang tua. Seorang suami istri timbal balik pengen mendapatkan kasih sayang dari suami maupun istri. Enggak bakal dikasih sayangkan ke orang lain. Ya. Jangan karena dinasihat kita harus kasih sayang. Ke siapa aja. Enggak mau. Dan seterusnya. Sehingga apa? Kita akan mendapatkan pahala. Karena di situ merupakan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Tidak akan merugi. Lain lagi, udah nasihati, udah diberi nasihat, udah juga kita marahi karena sayang nggak berubah. Nah ini lain lagi. Tapi kita tidak boleh sabodo. Berusaha jangan. Sebab kalau masa bodoh kita masih dikendalikan oleh hawa nafsu. Sabodo ting, hawa nafsu. Karena ada tingnya. Ya. Awas. Jangan kita bersifat acuh, cuek, masa bodoh, itu enggak mau. Itu hawa nafsu. Kita berdoa kepada Allah. Ya Allah,
Berikanlah tuntunan dan petunjuk kepada yang bersangkutan biar sadar. Itu baru benar. Bukan udah lah bodoh, lu mau apa kan jungkir balik, gue udah capek, udah kenyang nasihatin. Padahal kalau nasihatin bukan kenyang, lapar. Mana ada orang ngasih nasihat lah kenyang, lapar. Ya, udah lapar gue nasihatin apa? Jadi kebanyakan bahasanya salah. Udah capek nasihatin, udah lapar nasihatin. Bukan kenyang nasihat. Itu bahasa mana? Ya. Kenyang artinya ada yang masuk. Ini keluar. Berarti lapar. Saya juga baru nemu bahasanya. Hampir ada yang ngasih tahu kata siapa. Di masa milenial. Milenial artinya apa sih milenial? Milenial itu apa sih? Itu bahasa mana itu? Istilah mana itu saya nggak tahu. Dan itu sudah jadi bahasa umum. Padahal ya bahasa kita mah bahasa kiwari, bahasa sekarang. Ya, bahasa bahari zaman dulu. Sebab hanya angkutan itu dengan layar, dengan laut, bahari. Kiwari sekarang. Nanti akan datang. Kita nggak tahu. Ini habis milenial, ada milenial lagi coba. Mudah-mudahan aja Anda masih, ya. Saya mah nggak tahu. Maka disebutnya milenium. Tambah bingung lagi, saya nggak ngerti deh itu istilah-istilah itu. Yang pokoknya sih zaman sekarang, zaman teknologi. Teknologinya apa? Coba siapa yang tahu? Informasi. Ya. Informasinya melalui macam-macam. Tapi diterimanya sama apa sih? Informasi diterimanya dengan mata dan telinga. Dua organ tubuh, alat tubuh kita yang menerima informasi itu, telinga dan mata. Bisa dibaca, bisa mendengar. Benar salahnya urusan nanti. Makanya banyak, banyak macam-macam. Ada juga TikTok. Memang zaman sekarang ini bingung saya benar. Bingung banget. Setelah reformasi ini ada apa lagi saya nggak tahu. Dari pertama Orde Lama, Orde Baru, reformasi. Nah, habis reformasi ini apa? Saya nggak. Kenapa? Yang menentukan adalah pribadi masing-masing. Sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Istilah-istilah itu boleh-boleh saja. Seperti ramai, diberitakan ada yang mau boleh melakukan Natal, ada yang nggak boleh. Terserah, itu keyakinannya masing-masing. Tapi kita harus legowo. Gunakan akal yang sehat. Seperti beliau, misalnya Wapres, Menteri Agama atau Presiden. Ya bukan pribadinya, jabatannya. Karena dia sebagai kepala atau pimpinan di negara. Tapi kalau pribadinya ya Allah. Kenapa? Lakum dinukum waliya. Jadi ada ustadz yang berpendapat seperti tadi yang saya katakan, bagus. Tidak mendiskreditkan siapa. Dia mengatakan sebagai jabatannya.
Kalau pribadi, ya masing-masing tanggung jawab. Mau kamu disebut fasik, kamu mau disebut menzalimi dirimu sendiri, ya, kan gitu ya, tinggal terserah. Kenapa? Di dalam perayaan itu ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keimanan kita. Jadi ya udah selamat nggak usah disebutin apanya, udah selamat begini ya. Kalau sekarang mau tahun baru boleh selamat tahun baru, itu nggak ada masalah, sebab ada tahun 2 yang disetujui oleh seluruh bangsa di dunia ini, tahun Masehi dan Hijriah. Padahal masih banyak tahun Saka, terus tahun Imlek, terus lagi, wah banyak. Buddha Hindu juga ada tahunnya. Yang diakui adalah almanak tahun Masehi dan tahun Hijriah. Mau di negara mana? Ya biarin, itu negara lain, bukan negara kita. Kita mah negara Indonesia. Ya, yang kalah 4-0 dari Thailand. Ya. Waduh, itu pecandu bola pada kesel semuanya. Untung aja kayak nggak di Arab. Kalau di Arab kalau kalah, wah, apa jadi batin? Udah hanya bengong aja ya. Ditendang apa ditendang, karena yang dia jagokannya kan di Indonesia mah ya udah besoknya ya udah malah disalahin lah pelatihnya, disalahin lah itu. Udahlah, kalau kamu memang benar main ya, sebab di dalam permainan apa saja ada yang menang ada yang kalah. Kalaupun nanti draw tetap ada penalti. Kalau sehari itu tetap aja sama, besok diterusin penalti. Seminggu juga enggak, ya udah terus aja. Sampai nanti ada yang menang ada yang kalah kan. Di sini itu sudah ada ketentuan. Kita tidak bisa melawan hukum Allah. Padahal bangsa kita yang menolak. Banyak sekali. Kenapa? Belum sadar hati. Ya, saya sengaja bawa ke bola supaya nanti, padahal penduduk Jakarta aja berapa ya penggemar bola, belum di provinsi-provinsi lain. Waduh, pada berdoa, baru nonton gitu ya. Tapi kalah. Yang berdoa itu semuanya belum sadar hati. Kadang-kadang yang main biasa-biasa saja, kenapa menang? Karena musuhnya dapat kartu merah terus. Jadi yang tadinya 11 tinggal 6. Lawan 11 ya yang 6 kalah biarpun pintar. Berbuat kesalahannya. Nggak ada bola ditendang orang merah. Itu doanya dikabul. Bukan di gulnya atau di gawang, tiang gawangnya dipasang jimat biar bolanya melenceng. Nggak bisa. Ini banyak hal-hal yang terus terang karena belum sadar hatinya. Tapi kita ingin berhasil, ya nggak bisa. Makanya di akhir tahun ini saya memberikan nasihat tentang kesadaran itu, supaya di tahun yang akan datang kita udah sadar. Bukan maklum yang udah ini kalau belum sadar banyak dosa dan kesalahan, bukan. Bukan. Tapi ayo kita perbaiki. Dalam segala hal kita perbaiki. Yang biasanya malas rajin. Yang biasanya telat sholat sekarang bisa tepat waktu.
Dia belum bisa awal waktu. Udah tepat waktu aja udah bagus. Yang tadinya tepat waktu bisa awal waktu. Semuanya adakan perubahan. Terutama yang berhubungan dengan hati, akal, dan jiwa. Kalau hati, akal, dan jiwanya mengadakan perubahan dengan kesadaran penuh, penuh, bukan setengahnya, bukan 3/4, penuh, maka insya Allah hari-hari yang akan dilalui adalah kebahagiaan. Sebelum saya lanjutkan, siapa yang bertanya? Ya, siapa mau bertanya? Anda kalau ingin berdoa, sadar dulu deh, aku yakin dikabul. Kalau belum sadar hatinya, hakul yakin, ya enggak akan dikabul. Mau tiap hari ya Allah. Orang yang awal aja mengendalikan hawa nafsu belum bisa, gimana mau hakul yakin. Aina yakinnya dulu, selesaikan dengan sepenuh hati. Kayak tadi, nggak boleh cuek. Kesel kayak apapun doakan. Tapi jangan didoakan nggak benar. Doakan yang benar. Tidak ada yang bisa merubah sifat kebiasaan seseorang kalau bukan dirinya sendiri yang merubah. Karena manusia punya keinginan dan niat. Keinginan ada, nggak punya niat celaka. Nggak ada keinginan, tapi niat terus apa yang diinginkan. Rubahlah oleh diri sendiri dengan memperbaiki semua yang belum baik. Apapun, dari ucapan, dari perilaku, adakan perubahan. Yang negatif jadi positif. Dari yang salah jadi benar. Dari yang buruk jadi baik. Itu dari keinginan dan niat. Kalau tidak ada keinginan untuk merubah, tidak akan niat. Maka dari itu, dengan berlalunya tahun 2021 ini adalah masa pansaroma. Peralihan ya, dari protokol kesehatan yang sangat ketat, sekarang udah mulai longgar. Tapi jangan longgar ini jadi kedodoran. Karena apa? Masuk dengan varian baru. Nggak tahu namanya apa. Omikron. Kayak apa ya, sama aja sebetulnya sih ya. Dia juga. Cuman pakaiannya beda. Dulu seragam polisi, sekarang tentara gitu. Kita tetap jaga kesehatan. Kalau kita bisa menjaga kesehatan dan menjaga diri kita dari masuknya bakteri, baksil, parasit maupun virus, siapkan. Kita punya antinya. Gak saya sebutkan apa antinya. Yang penting kita punya antinya. Konsumsi secara rutin. Kita punya imunitas. Bukan dengan divaksin imunitas itu.
dari diri sendiri. Malah ada yang divaksin demam, ada yang vaksin jatuh sakit, ada yang divaksin nggak ngerasain apa-apa. Semuanya nggak ada yang benar. Ya, nggak ada yang benar. Kenapa? Karena belum diketahui tentang imunisasi dari orang tersebut. Yang penting masukin serum supaya bisa terhindar. Belum tentu yang divaksin juga bisa terhindar. Walaupun benar vaksinnya dan segala macam. Kenapa? Tidak ditunjang oleh kesiapan fisiknya sendiri. Pola makan, pola hidup, itu harus seimbang. Menjaga kesehatan lebih baik daripada ngobatin penyakit. Penyakit itu ada 3 hal. Coba siapa yang tahu penyakit itu 3 hal karena apa? Karena ini mau memasuki tahun 2022. Jadi ada 3 hal juga yang harus kita pegang teguh. Landasan dalam kehidupan manusia ini ada 3 hal yang harus kita jaga, kita pegang teguh supaya tetap aman, selamat, sejahtera, bahagia. Karena saya belum tahu, saya nanya dulu ke jamaah. Pasti jamaah ada yang tahu. 1 apa, 2-nya yang lain, 3-nya yang lain, digabung jadi tahu semua. Dan nggak mungkin tidak tahu semua, nggak. Pasti ada yang tahu. Nggak usah malu-malu. Terus ketiga nggak hujan. Kalau ketiga orang Cirebon itu nggak ada hujan, kemarau. Ketiga apa yang ketiga? Iya apa? Terus hampir semua dekat semua, cuman pada belum nyampe. Sudah saya berikan. Dan ini pedoman yang insya Allah ada dalam aku. Seseorang akan selamat dunia akhirat, akan bahagia dunia akhirat apabila 3 unsur itu dalam dirimu engkau pegang teguh, engkau pelihara. Gak perlu dibentengi, dipelihara. Dijamin itu. Dan saya juga baru tahu. Makanya karena baru tahu, barangkali jamaah udah tahu lebih dulu. Jangan jamaah saya juga belum tahu, bohong. Jangan pura-pura nggak tahu. Tiga hal yang harus dipegang teguh oleh setiap insan manusia, apalagi ngaku beriman. Pertama, kesadaran, baik hati, akal, dan jiwa.
kedua keikhlasan, ketiga kesabaran. 3 hal itulah yang membawa seseorang akan selamat, sejahtera, dan karena juga saya baru dapat bisikan kolbu, beritahu untuk tahun 2022 mereka ini pada lalai, jadi malas, padahal udah diberitahu yang ikhlas dan sabar udah dari duluan. Nah, sadarnya ini belakangan. Kesadaran hati, akal, dan jiwa, keikhlasan dan kesabaran. Keikhlasan dilandasi oleh kerelaan hati, kesabaran dilandasi oleh ketenangan jiwa. Tidak akan ada masalah di dalam hidup dan kehidupannya. Manusia terjerumus itu dari awal adalah dia tidak bisa sadar hatinya ainal yakin. Ainal yakin yang kelihatan. Kalau dia aman, ainal yakinnya bisa sadar. Itu sudah suatu poin yang luar biasa. Meningkat kepada ilmu yakin dengan mudah. Apalagi hakul yakin. Itu sudah poin 1. Dia benar-benar dalam hidup dan kehidupannya hanya untuk beribadah. Tentang kesadaran, akal, dan jiwa itu adalah dia beramal. Dari mulai amal kebajikan sampai dengan amal soleh. Amal kebajikan didasarkan oleh akal, kesadaran. Amal soleh karena kesadaran jiwa. Tinggal kita dalam ibadah dan beramal rela hati itu. Serta sabar karena jiwa tenang, berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Berpegang teguh pada kalimah ayat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu akan bahagia dunia akhir, sejahtera lahir batin. Diucapkan mudah, tapi dalam pelaksanaannya banyak hambatan. Apa coba hambatan? Tantangan, rintangan, cobaannya apa? Ayo, apa tantangan, cobaan, rintangan itu apa? Dari kesadaran, dari keikhlasan, dan kesabaran. Ada tantangan. Yang kedengaran dan kelihatannya sepele, tapi itu jelas senjata yang melumpuhkan diri kita, yang menghancurkan diri kita. Ayo apa? Bukan hubud dunia, hidup. Hah? Waduh, pintar banget, subhanallah. Nomor sepatunya berapa? Kemalasan itu. Karena dari malas itu akan lalai.
Jadi semua itu akan hancur. Dari mulai kita misalnya tertidur, malas bangun. Udah bangun, malas mandi, malas makan. Bahkan berak kencing juga malas, silakan. Ditahan, biarin numpuk. Jadi kemalasan ini sangat-sangat berbahaya. Akan meruntuhkan, menjatuhkan harkat martabat manusia. Bisa hina manusia dengan malas. Makanya tadi obatnya tidak lain adalah kesadaran, keikhlasan, dan kesabaran. Gampang kalau ngomong, melaksanakannya entar dulu dah. Gampang. Ya Allah, nah itu udah mulai dah. Ya. Besok aja dah. Padahal hari ini dia bisa mengerjakan. Besoknya kena demam gak jadi. Jadi hindari kemalasan yang ada pada diri kita. Baik langsung maupun tidak langsung. Sebab pengaruh itu adalah dari dalam diri kita sendiri. Jadi berarti Anda udah mulai menyimak. Ada yang bisa jawab. Padahal saya sendiri belum tahu. Ya, benar, kemalasan itu. Yang suka malas apa? Semua hewan itu malas tanpa kecuali. Apalagi ular ngelinter melulu ya. Malas. Binatang melata itu semuanya malas. Nah kita mau disamakan dengan binatang melata. Waduh, mau dibilang enggak. Lawannya malas apa? Bukan rajin, nanti mandi terus gak berhenti-berhenti. Ya, lawannya malas apa? Ayo. Kalau bahasa Indonesianya lawannya malas itu sebutnya tanggap. Ya. Bukan rajin. Memang ada dalam pelajaran zaman dulu. Pangkal rajin, pangkal pintar itu rajin. Pangkal kaya nabung. Oh, ada segala macam. Ada pangkalnya ya. Sebetulnya adalah tanggap. Siapa tanggap itu? Yang akalnya sadar. Karena kita hidup diberinya akal. Maka harus tanggap. Kalau kita tanggap dalam segala hal, kita akan bisa rajin. Jadi dari tanggap itu rajin. Pertama sekali harus tanggap. Cerna kalau bahasa kasarnya. Seperti ada di dalam tadi ayat yang dibaca. Sami'na wa atona. Artinya cerna. Tanggap. Ada apa-apa tanggap. Oh ya. Bukan nanggap. Kalau nanggap itu kayak orang punya hajatan. Nanggap apa ini? Dangdutan. Nah itu nanggap. Ya nanggap wayang. Gitu ya. Anehnya kalau nonton wayang. Tanggap banget itu. Sampai pagi melotot aja. Padahal itu dongengnya sih dalang. Cerita dalang tapi waduh asik banget.
Karena yang diceritakan pasti menyentuh pribadi masing-masing. Sebetulnya wayang itu dalam budaya itu nasihat, bayangan, bayang-bayang. Makanya pakai kelir, pakai lampu. Wayangnya di ini, kelihatan matanya cuma satu, padahal harusnya dua ya, cuma satu kelihatannya. Kalau wayang golek dua matanya kelihatan, tapi wayang kulit hanya satu. Sebab wayang kulit harus pakai layar, mainnya juga malam. Kalau wayang kulit main siang butuh duit dalamnya. Justru kalau wayang golek siang malam karena kelihatan semua, nggak pakai layar. Dan yang membuat kita malas itu karena kita dibayangi oleh khayalan, angan-angan. Itu semuanya godaan syaitan. Subhanallah. Ya, iya, betul. Karena dianggap ringan. Ya, padahal dianggapnya ringan, padahal itu yang paling berat. Malas itu, waduh, udah dah, nggak ada duanya. Apalagi ini kalau udah malas makan, tinggal 2 aja. Manusia hidup itu makan. Kalau hewan makan untuk hidup untuk makan. Kalau manusia makan untuk hidup. Jadi kalau makannya udah males, berarti dia udah males hidup. Celaka. Masuk dah yang sekarang Omikron itu. Dan alhamdulillah yang benar disiplin jamaah ridho itu diberinya kompondri, enggak ada yang kena COVID. Karena itu apa? Untuk membantu imunisasi tubuh. Kita kadang-kadang ada lemah, sedangkan dia punya anti parasitis, anti bakteri, anti baksil dan virus. Minum rutin sembari makan. Mau pagi, mau siang, mau sore. Lagi makan telan sama nasi. Jangan terpisah, mual. Insya Allah akan mempunyai kekebalan tubuh. Kalau tubuh kita sudah kebal, jiwa kita akan tenang. Ruh kita juga akan tenang. Ya. Akal kita akan cerdas. Disinilah pentingnya kita belajar terus tanpa kecewa, dimanapun belajar, baik sifatnya umum maupun khusus, terutama kajian Al-Quran, karena dia penawar dalam hidup dan kehidupan manusia apabila kena musibah. Bisa dikatakan sebagai syifa, obat. Baik lahir maupun batin. Jadi kalau yang selalu dekat dengan Al-Quran kemudian dibaca. Bukan dibawa-bawa. Dibaca. Lihat tafsirnya. Minimal kita ambil apa kesimpulan. Itu akan tenang jiwa kita. Karena Al-Quran adalah jiwa kita. Waduh, enak bener sebetulnya. Seperti si Dula, bingung. Waduh. Apalagi guru ketujuh ini, saya suruh mengembara. Kalau engkau belum mendapatkan ma'rifatullah, baru hakikat saja. Jangan pulang. Bingung. Di mana saya harus mendapatkan makrifat, sedangkan hakikat juga kadang-kadang belum dapat.
Syariat tarekatnya dia sudah mampu. Hakikat sering dia dapatkan. Tapi diperintahkan oleh guru yang ketujuh ini, engkau tidak akan bisa belajar pada guru yang ke-8, 9, dan 10 kalau engkau belum mendapatkan makrifat, kasih sayang dan pertolongan. Merenung, guru ketujuh masih duduk, tidak ada. Kenapa kamu dulu merenung? Aduh, guru, berat banget yang harus saya lakukan. Sebetulnya gampang dia. Kalau kamu dagang itu sudah punya modal dan kios, tinggal cari barangnya, apa yang dijual supaya konsumen datang ke tempatnya. Mau dikasih contoh itu, dulah bengong. Konsumen, ya iya. Kamu jual order diri di kampung, yang nggak akan ada yang beli. Di kampung itu sembako. Iya, aduh bagaimana? Gitu kan? Jangan berkecil hati dulu sebelum kau laksanakan. Awas, penyakitmu akan kambuh kalau kau malas. Sebab kemalasan awal dari kehancuran setiap insan manusia. Jadi bukan kesombongan, malas. Orang malas pasti sombong, egois. Jadi sengaja. Yang paling bawah ini sebetulnya paling pokok, ya, yang akan mempengaruhi segala macam buruk sangka kita itu karena malas. Dan setan paling senang sama orang malas. Udah kedengaran azan, dikencingin tadi sama setan kupingnya ya. Pura-pura nggak dengar. Kalau tahu setan kencingin, lari kita ya. Ada istilahnya seperti itu. Apalagi dikolonin setan ya. Luar biasa kalau dikolonin setan udah hebat banget. Ya, udah semuanya. Gedung akan hancur. Itulah dia ada rasa kecil hati, bukan putus. Dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Walaupun dia diberitahu jalan. Kenapa? Tidak akan ada yang membimbing, menuntun, menunjuki. Suruh jalan sendiri. Dula, kamu kayak orang bukan beriman aja. Kaget Dula, disebut seperti orang yang bukan beriman. Mana ada orang beriman di koloni setan ya? Ya Allah ya Rabb, kata si Dula. Memang benar belajar ini nggak mudah. Apalagi tingkatan-tingkatan yang sudah dilalui. Berat tapi bisa. Ini kayaknya lebih berat. Juga bisa. Kata gurunya gitu. Nggak boleh kamu mengeluh. Kamu punya akal. Gunakan akal dengan sebaik-baik. Nanti akan terpecahkan. Tidak lama setelah kamu berangkat dari sini, pelajaran pertama, kamu akan terima itu. Bingung, waduh, begitu keluar dari tempat dia belajar, akan mendapatkan pelajaran pertama. Akhirnya, Sidula yakin dengan perkataan gurunya itu, lebih yakin lagi pertolongan Allah, karena dia pernah berdoa dikabul. Masa doa yang akan datang nggak dikabul, gitu ya. Cuman tingkatan Dula ini belum kayak guru-guru.
Cuma dia sudah punya ilmu syarat. Syarat ilmunya apa sih? Tinggal pengamalannya. Dari pengamalan itu dia akan mendapatkan ilmu-ilmu berikut yang nanti akan diajarkan oleh guru yang ke-8, ke-9, dan ke-10. Makanya kamu sebelum dapat ma'rifatullah, jangan dulu kembali. Tandanya apa, guru? Gitu ya. Oh. Kamu minta tanda. Tanda-tandanya benar, guru. Sehingga saya itu mau lama mau sebentar, saya akan laksanakan dengan sungguh-sungguh. Coba tanya ke jamaah hari itu. Tanda-tandanya yang mendapatkan ma'rifatullah, kasih sayang Allah. Udah, dia memang udah doanya dikabul. Udah dapat pertolongan dan perlindungannya. Sampai dia ketemu dengan guru-guru. Tandanya apa dulu? Hanya satu tandanya dulu. Tambah bingung dulu. Hanya satu tanda-tanda. Tidak banyak, tidak dua, tidak tiga. Terus hampir jiwa dan tenang, jiwa yang tenang dan sabar hampir. Ayo, hanya satu. Orang yang sudah mendapatkan ma'rifat, karena Allah ridho. Ya, luar biasa. Bisa kasih jalannya. Padahal saya juga belum tahu kemana. Jamaah pada tahu. Aduh, Pak Guru berat sekali. Saya belum tahu jawabannya. Pikirkan. Jangan berkecil hati, berputus asa. Ayo, kamu diberi akal. Dan kamu juga bisa memberi nasihat. Jadilah. Kami juga dulu sama seperti kamu. Alhamdulillah. Kami merasa dapat kasih sayang Allah. Dapat ma'rifat Allah. Dalam keadaan seperti ini, apapun suku, bahkan bisa lebih, dan segala macam keinginan dapat. Ma'rifatullah itu dulu kalau engkau mendapatkan kemuliaan dari Alhamdulillah Tuan Guru. Aduh, berat banget untuk mendapatkan kemuliaan. Enggak dulu. Kamu laksanakan saja dalam perjalanan hidup dan kehidupan. Dengan berbekal itu udah kasih duit sekepok. Gitu ya. Baju apa kamu, pokoknya kalau sehari ganti minimal ada 7 setel. Dan segala macamnya 7 semua. Sehingga kamu bisa berganti. Baik, jangan bawa banyak-banyak. Pokoknya 7. Apapun perlengkapan 7. Tapi ini duitnya cuma 7 juta. Harus 7 juta dong. Ya, dikasihnya cuma 1 juta. Kata siapa itu 10 juta? Katanya. Lebihannya terserah kamu. Segepok itu 10 juta.
Uang yang merah semua. Nah, kamu nggak baca itu di kertas lilitannya? Oh iya maaf Pak Guru. Tapi nggak bisa kembalikan ini yang 3 jutanya. Enggak, ini buat kamu. Buat keperluan pribadi. Berarti yang 7 juta buat orang lain. Jadi yang 3 juta buat kepentingan pribadi. Langsung berpikir cerdas. Itulah ini. Baik Pak Guru, tolong bantu doa. Sebab doa dari guru untuk murid dikabul. Sama doa dari orang tua kepada anak. Kamu pintar juga. Aku ikhlas, ridho mendoakan kamu. Tapi kamu harus benar. Ingat ya. Baik. Dah, kamu istirahat. Besok pagi setelah sholat subuh. Sarapan. Berangkat. Baik. Langsung gurunya pulang. Sembari senyum gurunya. Pengen tahu berapa lama sudah mengembara. Gitu. Karena bukan lama. Bulan puasa baru kembali. Sedangkan sekarang baru Jumadil awal akhir. Ya. Ada Rajab, ada Sya'ban, baru Ramadan. Berapa bulan? Ternyata bukan itu bisa bertahun. Karena dia harus mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan dari seluruh makhluk yang diberikan kepadanya. Karena Allah telah memuliakan. Kan gak gampang. Dan guru-gurunya itu yang 10. Ekonomi sosialnya tidak pernah berhenti bersedekah. Dia udah titipkan ke keluarganya, jangan lupa. Tiap hari Jumat, pada sholat Jumat, ayo bersedekah. Belum yang tiap harinya, beri fakir miskin. Tapi kalau hari Jumat lain, lebih gede. Enggak ada yang enggak punya, semuanya cukup. Dan beliau sudah dapat kemuliaan dari luar biasa 10 guru. Cuma tidak ada yang tahu. Di mana-mana dia dimuliakan, dihormati oleh siapa. Enggak ada yang mengganggu. Nyamuk aja enggak begitu. Karena enggak ada nyamuk. Kalau ada nyamuk ya pasti disamperin ya. Nyamuknya enggak ada. Jadi orang yang dapat kemuliaan dari Allah, hewan juga enggak ngeganggu. Yang kecil kan nyamuk. Enggak jadi mau kita tuh. Enggak jadi. Ini orang sudah dapat kemuliaan dari Allah. Aku binatang yang begini. Menghisap darahnya enggak jadi. Yang lain aja. Yang suka males. Subuh dulah terus keluar. Dia tenteng rangson. Dia bawa semua apa yang dibutuhkan. Keluar. Ada angkot. Dia naik. Pergi salah satu kota. Di terminal angkot itu dia turun. Begitu dia turun, aduh agak haus sih. Dia cari warung yang jualan kopi. Oh ya, beli kopi. Bu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tolong bikinin kopi bu, segelas aja. Oh iya. Manis apa pahit? Sedang. Tahu ibu itu ukuran sedang, 2:1. 2 sendok kopi, 1 sendok gula. Sedang. Jadi ada terasa sedikit manis tapi pahitnya lebih terasa. Benar-benar ngopi. Kalau manis bukan ngopi. Ya, minum manis rasa kopi. Kalau ini minum kopi ada rasa gula. Jadi itu yang disebut
Oh kamu pinter nak, apa Bu? Kamu memang cari yang hitam manis ya? Enggak. Oh, gitu ya. Saya mau cari yang kuning langsat, begitu. Tapi kamu mintanya ini, ya namanya minuman Bu. Ada istilah. Jadi kata hitam manis itu 2 sendok kopi, 1 sendok gula. Gitu. Itu hitam manis. Begitu lagi duduk sembari ngopi, menikmati udara pagi, matahari baru naik. Ada seorang bapak-bapak, tidak terlalu tua, bawaannya banyak banget. Kardus aja 2, belum tas yang dia tenteng. Kebi, Dulah melihat, kok orang itu nggak ada yang nemenin, nggak ada yang nganter. Barangnya diturunin dari angkot itu oleh kenek. Dia berdiri, Dulah tersentak. Setelah bayar kopi di dekat si bapak itu, belum kakek-kakek, karena dia belum punya cucu. Kalau udah punya cucu kan kakek, dia baru bapak-bapak. Gitu. Umurnya 50 tahun lebih, 60 tahun kurang. Tapi udah kelihatan repot. Gitu ya. Bawa 2 kardus dan kelihatannya agak berat. Disamperin oleh si Dulah. Assalamualaikum. Nengok. Waalaikumsalam. Ada apa nak? Bapak mau kemana? Oh, saya mau pulang kampung. Dari tempat anak saya. Ini dibawain oleh-oleh. Aduh. Katanya. Berat. Padahal kalau saya dikasih duit aja enak. Dia pintar si bapak. Ini katanya dia beli ini kan harus dibawa. Karena saya harus bawa pulang. Saya akan bagi ke tetangga. Loh, istri bapak. Loh, istri saya udah nggak ada. Kira-kira setahun yang lalu. Saya dulu tinggal di tempat anak saya. Mantu saya nggak mau. Saya mau pulang juga. Berapa lama Pak di tempat anak mantu? Hampir setengah tahun. Saya pulang. Saya ingat ke tetangga. Saya salah ngomong juga. Karena saya udah lama pengen bawa oleh-oleh buat tetangga-tetangga. Kan gitu ceritanya. Ya dibeliin oleh-oleh macam-macam oleh anak mantunya ya. Jadi berat. Tapi dia nggak keberatan, semuanya repot bawa. Pak, boleh saya bantu? Aduh, terima kasih nak. Kamu baik banget. Enggak. Mari saya antarkan sampai ke kamu. Kamu mau kemana? Pokoknya saya ikhlas mengantar Bapak sampai ke tempat. Supaya Bapak tidak kerepotan. Saya senang bisa membantu. Bukan menolong. Saya nggak bisa menolong. Hanya membantu. Ucapannya Dulah luar biasa. Terima kasih anak. Siapa namamu nak? Nama saya Dulah. Oh, Abdullah. Iya benar. Bapak jurusan kemana? Nanti ada bis kecil. Itu jurusan ke melewati kampung Bapak. Turun nanti. Dari situ jalan kaki ke kampung Bapak. Enggak ada angkutan. Angkot enggak ada. Dokar beca juga enggak ada. Harus jalan kaki. Apalagi Pak. Jalan kaki. Repot Bapak. Bisa ditinggal 1 kardus. Karena kan ditenteng dua-duanya enggak. Ada tas kecil lah. Boleh saya membantu? Aduh, alhamdulillah. Kardusnya malah sama si Dulah diangkat. Dia tasnya di belakang, jadi nggak repot. Tenteng. Gitu ya. Sini 1 enggak. Bapak, asal. Saya kuat Pak, insya Allah. Dilihat perawakannya sedang-sedang. Belum diolah, belum berisi. Tapi ini anak punya kekuatan.
Gitu ya. Dengan ngangkatnya kok ringan banget. Ternyata si Dula doanya dukung. Oh ya, yang berat jadi ringan. Yang ringan jadi berat. Dibalik. Itu doanya begitu. Naiklah, kebetulan datang bis. Kosong. Hanya ada 3 orang penumpang. Wih, si bapak udah lama banget gak pernah kelihatan. Benar Pak Supir, saya dari anak mantu. Ini siapanya? Oh enggak, dia mau membantu saya sampai ke rumah mengantarkan. Ketemu di sini, bukan ketemu di jalan loh, ketemu di sini. Ya, bahasanya hebat. Bapak ini namanya Pak Amir. Ada enggak nama Amir di sana? Ada ya Amir ya. Pak Amir. Akhirnya naik bis. Perjalanan kurang lebih 1 jam. Stop. Ya saya tahu. Pak katanya. Pasti berhentinya di pertigaan ini. Iya. Berhenti. Itulah ikut menurunkan. Kemana Pak? Kampung itu. Ya Allah. Jauh kampungnya. Kelihatan kecil. Kalau dekat kan gede, pohonan apapun jelas. Ini jauh. Wah. Tapi udah niat membantu. Itulah siap. Dia baca lagi doa. Supaya tidak capek, tidak berat, tidak haus dan tidak lapar. Mohon dia dengan duduk. Sembari ngaso dulu berdoa. Pak Amir nggak lihat bahwa si Dula lagi berdoa. Selesai berdoa, ayo Pak kita berangkat. Ada satu katanya, kardusnya enggak Pak, saya sendiri yang akan. Dilihat langkahnya tegak, tidak kelihatan berat dan capek. Padahal itu isi kardus lumayan, minimal 20 kilo. 2 kan 40 kilo, tapi dianggapnya hanya setengah kilo oleh si Dula. Karena doanya makbul. Berjalan sudah setengah jam masih kelihatan jauh juga, tapi si Dula tidak merasakan jauh. Engkau jauh aku dekat, engkau dekat aku dekat, gitu. Jangan engkau jauh aku jauh, tambah jauh ya. Terus berjalan. Dula di depan jalan. Si bapak itu sembari berpikir, ini anak baik banget budi pekerti. Aku kenal juga. Dia membantu bukan menolong. Dia tahu yang menolong adalah Allah. Amir juga orang. Pertolongan itu hanya dari Allah. Itu ya. Dan benar-benar si Dula ditolong oleh Allah, diringankan. Nah Dula, kalau berat sini satu penggapak. Bukan saya kuat, bukan. Saya mampu Pak. Kurang lebih 1 jam lebih sampailah di kampung. Di kampung itu ternyata jumlah penduduknya hanya sedikit. Rumah Pak Amir ini rumah yang asli. Halamannya rapi, pohonannya bagus, karena ada yang merawat. Suami istri yang ditugaskan oleh Pak Amir merawat rumahnya. Si Dula bengong, ini rumah terawat banget, pohonannya tersusun rapi, halamannya resik, enggak ada rumput yang tidak berguna tumbuh. Pohon buah-buahannya sudah mulai berbuah, cuman belum tua. Nah ini rumah saya, nah Dula. Oh ya Pak Amir, ayo kita masuk. Datang yang merawat rumah itu suami istri. Alhamdulillah katanya, Pak Amir kembali. Kirain mau tetap tinggal di kota katanya.
Oh enggak, saya pasti kembali. Ini siapa Pak Amir? Orang yang membantu saya membawakan ini bawang. Ambil. Pas diangkat sama pembantunya, waduh berat. Apalagi sama istrinya, enggak keangkat. Waduh berat. Loh, dia bilang membawa. Apa sebab? Ya dia berdoa, apa sebabnya? Iya dikabul, apa sebabnya? Karena ikhlas dan rela hati dan tenang jiwa. Ketawa Pak Amir. Makanya katanya, kamu jangan asal tenteng aja, berat kan? Ayo dipanggul di bahumu. Buka. Waduh, isinya macam-macam. Kue, makanan itu. Waduh. Kebetulan ada nasi bungkus, 2 bungkus. Saya udah diatur bahwa anak mantunya itu membawakan nasinya 2 bungkus dengan lauk pauk, nasi campur, enak. Gitu. Alhamdulillah. Nah dulu kita makan dulu, mumpung belum duhur. Kita makan sebelum sholat. Jadi sholatnya tumanina. Dulu berpikir, ini Pak Amir maham benar. Terima kasih Pak Amir. Cuci tanganmu. Sunnah Rasul itu makan dengan jari tangan, bukan dengan cangkul. Kaget dulahnya. Kan sendok itu juga nyangkul ya. Bukan dengan sekop disodok. Duduk di kursi mejanya sederhana, terbuat dari kayu jati lama. Waduh, ini orang terhormat, orang ini. Hiasan dindingnya hanya biasa saja, enggak macam-macam. Enggak ada gambar presiden dan wakil presiden. Enggak. Dan enggak ada tulisan-tulisan Arab apapun, enggak ada. Apalagi ayat suci Al-Quran, enggak. Dulah dia. Ini Pak Amir orang ngerti. Karena tulisan ayat suci Al-Quran bukan untuk dipajang, tapi untuk dibaca. Ya. Ini bukan orang sembarangan ya Pak Amir. Alhamdulillah aku ketemu dengan orang yang mengerti dan paham. Setelah makan, Amir marah. Udah darah merah. Luar biasa. Gitu. Dulu kamu merokok, kebetulan enggak. Saya pengen Pak, tapi belum saatnya. Bagus dulu. Kalau bisa jangan merokok ya. Sebab ngabisin uang. Bukan soal penyakit. Asal tahu cara merokok, sehat. Tapi kalau nggak tahu, penyakit. Nggak boleh perut kosong, nggak boleh tenggorokan kering. Harus basah. Baik. Jadi kamu kalau nanti merokok seperti itu ya Dula. Iya. Ini ngomongnya berwibawa banget Pak Amir ini. Siapa sebetulnya dia? Gitu ya. Kaget. Saya nggak berani deh. Macam-macam ini, jangan-jangan ilmunya tinggi. Sama dengan guru-guru saya yang di sana kan gitu. Setelah makan, minum teh manis panas. Keluar keringat, alhamdulillah. Dula, kalau bisa mandi lebih dahulu. Kita nanti sholat duhur berjamaah. Di sini nggak ada musola, nggak ada masjid. Hanya ada 5 rumah. Dan di situ tuh ada tempat yang sudah saya siapkan untuk musola, nggak ada jamaahnya. Gitu. Mereka kalau sudah sore tutup. Kenapa? Tidak ada penghuni lain. Kampung kecil ini hanya 5 rumah.
Usahanya mereka hanya bertani. Tapi hidupnya cukup. Itulah dia merenungi. Ini apakah pelajaran pertama buat saya? Ceritanya udah ngobrol, udah sholat berjamaah duhur. Dula minta, Pak Amir jadi imam? Enggak. Aku tahu dari wajahmu, engkau mengerti agama. Waduh, Pak Amir hebat ngomong apa? Kau jadi imam. Aku yang minta. Engkau musafir memang gak boleh jadi imam. Tapi aku minta kau harus rela jadi imam. Kan gak kedengaran ya. Asar pun sama. Maghrib baru dijaharkan. Pak Amir menetes air mata. Keinginan dia punya mantu itu seperti ini bacaan. Mantunya biasa-biasa saja. Namanya pegawai. Mana ada pegawai anu ya. Ngurusin dunia melulu. Dia bilang, aduh si Dula ini bukan anak sembarang. Akhirnya ditanya, Dula, mohon maaf ya. Bapak nanya asal usul. Kamu tuh siapa? Dari mana? Tujuannya kemana? Dan apa tujuan? Dula dia. Panjang, Pak Umar. Pak Amir, yang harus saya ceritakan. Enggak apa-apa. Aku jadi pendengar yang baik. Walaupun sampai subuh. Ya. Habis Isya itu nanya. Waduh, hari itu banget ini ya. Sampai subuh. Kelihatan Dula lelah. Dula tidak diceritakan di anak yatim piatu. Dipelihara oleh seorang kiai. Dan kemudian akhirnya setelah dia itu sudah dinyatakan lulus dari kiai. Suruh membara berburu, ketemu dengan 10. Manggut Pak Amir. Ini yang aku cari anak, yang aku akan didik dia. Ternyata Pak Amir ini ahli bela diri dalam segala hal. Pintar dia bela diri. Gitu. Dan dia punya ilmu laduni. Ilmu yang langsung diberikan oleh Allah. Karena apa? Pak Amir ini ketaatan kepada Allah dan Rasulnya bisa dipertanggungjawab. Dia selalu mengejar waktu, bukan dikejar waktu. Karena waktu juga demikianlah yang bisa. Ya, semoga bermanfaat buat semuanya. Termasuk saya dengan keluarga. Yang benar tetap semuanya dari sisi Allah. Yang salah dari diri saya pribadi. Saya mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla dan maaf kepada yang hadir. Mari kita tingkatkan iman Islam untuk mencapai derajat takwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.